Di sini tempat saya belajar. Dan di sini tempat saya mengajar. Saya adalah guru kelas MI Maslakul Huda Lamongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfania. Saat ini saya mengajar di MI Maslakul Huda Lamongan yang bertempat di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Saya adalah mahasiswa PPP Daljab Batch 1 tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Hari ini, tanggal 12 Mei tahun 2025, saya akan mengambil video pembelajaran untuk uji kinerja atau UKIN, materi IPAS kerusakan lingkungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I will repeat again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning, student. Good morning, ma'am. How are you today? I am fine, thank you. And you, ma'am? I am fine too. Thank you for asking me. You can see me. I am very well. And have you breakfast this morning? Yes. Ada yang no, ada yang yes, ya. Yang yes kira-kira sarapan apa hari ini? Telur. Hah? Telur. Egg rice. Then fried rice, very nice. Chicken. Oh, chickennya hidup apa sudah mati, Mas? Ya. Oke. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun, ya. Ada yang mau mimpin doa ke depan? Oke, please come forward, ya. Lead your friend. In the middle? Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Thank you for Eki. Dan untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, rasa kecintaan kita terhadap tanah air, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hafal kan ya anak-anak ya? Boleh dong satu untuk maju ke depan, lead your friend. Oh iya, Mbak Dila. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya.
Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Thank you Mbak Dila and all students, you can sit down. Oke anak-anak, I will ask to you, siapa yang tidak hadir hari ini? Diva tidak hadir ya? Diva sama Aura, kenapa Diva sama Aura? Sakit. Walah, sakit ya. Kita doakan semoga teman kita yang sedang sakit segera kembali sehat ya, sehingga bisa belajar bersama kita semua, belajar dan bermain ya tentunya. Oke anak-anak, berarti ini yang nggak masuk 2 orang ya, yang absen dulu. Sebelum pembelajaran kita mulai, biar lebih semangat, ini kelihatannya tadi ada yang nggak sarapan, ada yang sudah. Biar yang nggak sarapan ini juga semangat, kita tepuk semangat juga. Oke? Siap ya? Mem Irfa mau tepuknya, karena tepuk semangat maka menampilkannya juga harus semangat. Kira-kira bisa enggak? Ayo dong buktikan. Tepuk semangat. Ha. Ha. Wah, semangat sekali anak-anak ya. Nah, anak-anak, Mem mau mengingatkan lagi nih tentang pembelajaran yang lalu. Pembelajaran yang lalu kita belajar tentang bencana alam. Ya, kerusakan lingkungan yang disebabkan karena bencana alam. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari di topik yang kedua atau topik yang B. Judulnya, lingkunganku rusak. Kenapa ya rusak ya? Ada yang tahu nggak kira-kira? Sampah. Terus apa lagi? Nah, nanti kita akan pelajari. Pada kesempatan hari ini kita nanti akan belajar tentang dampak dari sampah plastik untuk lingkungan dan kesehatan. Kemudian kalian juga nanti mampu menganalisis bahaya yang mengancam dari sampah mikroplastik bagi makhluk hidup dengan kegiatan literasi dengan membaca, mencari informasi dari buku teks, dari infografis ataupun dari jejaring internet gitu ya. Terus yang ketiga nanti kalian akan memberikan contoh aktivitas yang dapat menanggulangi bahaya penumpukan sampah tadi dengan menggunakan aplikasi MindMeister. Sudah pernah dengar? Mari belajar dengan semangat. Siap? Siap? Oke. Sebelum itu silahkan kalian lihat video berikut. Wisata kelautan di Indonesia dan berdampak pada ekonomi. Ketujuh pelaut yang terjerat sampah plastik menjadi kesulitan untuk berenang dan ada yang hidup dan mencari makan di sana jadi terancam. Wah, luas dan menyenangkannya tampaknya. Menurutmu, mana dampak yang paling kamu takut? Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Oke, sekarang apa itu sampah plastik? Sampah plastik itu adalah barang bekas yang terbuat dari plastik dan sulit terurai, sehingga menumpuk dan mencemari lingkungan. Ya, tadi kalian sudah melihat ternyata sampah plastik itu dampak negatifnya luar biasa. Oke, apa saja tadi? Iya, apalagi? Pencemaran udara, dimakan oleh hewan laut sehingga hewan lautnya jadi mati karena tidak bisa menguraikan mikroplastik yang tertelan, gitu kan? Nah, kita sebagai makhluk hidup yang berakal, Allah mengaruniakan kita akal untuk bisa berpikir, maka hendaknya kita yang harus bertindak. Kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi penumpukan sampah plastik? Apa itu, Redus?
Nah, ada lagi? Reuse, apa itu reuse? Oke. Selanjutnya ada satu lagi ya. Nanti kita bahas lebih jauh lagi. Tapi untuk memperdalam materi, Mem Irfa bagikan infografis beserta bahan ajar untuk kalian pelajari dan juga agar lebih paham terhadap materi. Ini namanya literasi ya. Literasi itu kalian membaca, mencari informasi dari berbagai sumber. Ini infografisnya ya. Itu yang disebutkan oleh teman kalian tadi, ada yang reduce, reuse, satunya lagi recycle. Iya. Silakan dibaca dulu. Diperdalam. Sambil ini ada yang harus kalian kerjakan, lembar kerja ya. Silakan cari informasinya yang ada di referensi, yang ada di infografis ataupun buku teks. Don't forget to write down your name ya. 1, 2, 3, 4, 5. Share to your friend. Silakan cari informasinya di infografis. Boleh kalian menggunakan internet ataupun teks bacaan yang sudah Mem siapkan. Yes, finish. Okay, you can submit to your friend in a group, then give it to me ya. Finish ya. Oke, selanjutnya. Thank you. Thank you. Nah, anak-anak, setelah kalian mengerjakan lembar kerja ini, kira-kira ada nggak yang belum paham, yang belum bisa mengerjakan? Bisa semua? Bisa. Ya, melalui kegiatan menonton video dan literasi mencari informasi terkait dampak sampah plastik bagi lingkungan ataupun bagi kesehatan, tentunya kalian sudah paham ya. Nah, kita masuk kepada kegiatan inti kita. Tapi sebelum itu, Mem ingin membagi kalian menjadi 3 kelompok. Tapi bukan yang ini ya, biar lebih menantang Mem bagi lagi menjadi 3 kelompok. You must count 1 until 3. If you get number 1, you must gather in here. If you get number 2, you must gather in this place. And if you get number 3, you must gather in this place. Are you ready? Oke, berhitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ini. Oke, 1 silakan berkumpul di sini. 2 silakan berkumpul di situ. 3 boleh dibawa bukunya, tasnya nggak apa-apa. Tasnya just leave it in your chair. You just bring your textbook, your infographics, or your references. Nah, anak-anak sudah dapat kelompok semuanya? Sudah ya? Sudah menempati posisinya ya? Coba, I will ask you. What group in here? What group in here? 1. Okay, thank you. What group in here? 2. And the last what group in here? Group 3. I will give you 1 minute. Please make a yell. Jadi nanti nanti ada kegiatan presentasi. Sebelum maju silakan diserukan yell. Kelompok 3. Oke. Kelompok 2. Tetap juara. Good.
Kelompok 1. Debatkan berikut. Woi, keren. Sudah ya. Sekarang kalian buka aplikasi MindMeister di laptop yang ada pada masing-masing kelompok. Kemudian sebelum itu Mem akan menjelaskan dulu ya. Tadi ada yang menyebutkan tentang reduce, reuse, recycle. Apa sih itu ya? Nanti kalian akan membuat seperti ini ya. Jadi ini nanti yang akan kalian buat. Ada 3 R. R itu apa? Very good. Reduce, reuse, recycle. Nah, apa itu 3R? Merupakan pendekatan pengelolaan sampah yang berfokus pada 3 tindakan utama, yaitu mengurangi produksi sampah, menggunakan kembali barang yang masih layak, dan mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai menjadi material yang baru, jadi bisa difungsikan lagi. Tugas kalian adalah mencari atau membuat contoh-contoh dari masing-masing aspek. Kelompok 1, ayo, yel-yelnya mana? Kelompok 1. Very good. Kelompok 1 nanti mencari contoh-contoh kegiatan reduce, ya. Kelompok 2. Very good. Kelompok 2 nanti mencari contoh-contoh kegiatan yang termasuk ke dalam reuse. Very good. Kelompok 3. Oke, Gagah Mempesona, kalian dapat tugas untuk mencari contoh kegiatan yang mendukung recycle menggunakan aplikasi MindMeister. Nanti masing-masing anak maju satu-satu, maksudnya perwakilan. Mem jelaskan cara menggunakan MindMeisternya, ya. Sekarang yang lain silakan didiskusikan. Boleh lihat di situ, ayo diskusikan bagiannya, contoh-contohnya. Untuk kelompok 1, Ai Asrafi, come forward. Kelompok 2, bisa Fis, maju Fis. Kelompok 3, Afdan. Oke, kan cara untuk membuat MindMeister ya. Jadi yang pertama itu adalah, yang lain tetap diskusi. Caranya adalah nanti di blank map ini ya. Kemudian oke, setelah itu diklik sini sampai warna biru, tambahkan catatan. Setelah itu close lagi, ini klik lagi untuk menambahkan contoh yang pertama, enter. Contoh pertama apa? Jelas. Tambahkan contoh yang kedua, enter lagi. Paham? Paham ya? Oke, silakan dibantu teman kalian. Silakan berdiskusi dan menentukan membuat itunya ya. 5 menit cukup ya anak-anak ya. 1 contoh untuk 1 menit. Silakan. Kalian boleh membaca lagi di infografis, kalian juga boleh membaca lagi di textbook kalian, bahan bacaan kalian untuk memantapkan hasil diskusi ya. Terus nanti setelah ini presentasi, maju ke depan. Oke anak-anak, kira-kira mau kelompok dari yang mana dulu yang mau maju? Satu. Satu sudah siap ya? Sesuai namanya satu. Very good ya Mas Raffi. Oke, membantu. Silakan dibawa ke depan situ. Semuanya maju. Oke, kelompok 1.
hebat dan bermutu. Oke, sudah siap mempresentasikan hasil diskusinya? Oke, silahkan. Anak-anak yang lain memperhatikan. Sudah selesai tugasnya? Abdan, can you sit down please? Memilih produk dengan kesabaran minimal. Ditebang karena buku terbuat dari serat-serat pohon. Oke. Matikan lampu jika keluar ruangan. Adalah presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggunakan botol bekas jadi tempat pensil itu bisa mengurangi sampah plastik. Memanfaatkan wadah makanan bekas untuk menyimpan barang. Boleh. Adalah presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang recycle. Membuang sisa makanan di tempat sampah organik dapat memisahkannya dari sampah anorganik. Memilah sampah organik dan non-organik agar mudah didaur ulang. Baik anak-anak, ada yang mau menanggapi terkait presentasi teman-teman kita untuk menguji pemahaman sampean tentang materi hari ini? Ada lembar evaluasi yang perlu kalian kerjakan, ya. Iya, ini menguji kalian sudah paham apa belum? Ini di sini, ya. Don't forget to write your name. Silakan dikumpulkan dalam kelompoknya, kemudian diberikan ke M. Irfa. Thank you for group 2. Thank you for group 3 and then group 1. Thank you so much. Baik, anak-anak, mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Tadi kan kalian sudah melihat video tentang dampak sampah plastik ya. Kalian juga sudah mengenal atau mengetahui, memahami tentang bahaya sampah plastik bagi lingkungan dan bagi apa? Bagi kesehatan manusia. Gimana pembuatan? Sebutkan 3 langkah yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi masalah tersebut. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Reduce itu apa anak-anak? Mengurangi jumlah barang dan sumber daya yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kalau yang Rius? Oke, yang recycle? Yang limbah menjadi produk baru yang dapat digunakan kembali. Pengumpulan, pemisahan, dan pemrosesan. Oke, very good. Sebutkan 1 contoh kegiatan yang termasuk reduce. Membantu lampu jika keluar ruangan. Oke, bisa menyebutkan 1 lagi enggak? Oke, apa? Membawa tempat botol sendiri. Oke, kenapa kok harus bawa botol sendiri? Agar mengurangi jumlah pembuangan sampah. Oke, very good ya. Kelompok 1, beri tepuk tangan untuk kita semuanya dong. Luar biasa ya anak-anak. Ya, siap untuk tepuk semangat? Semuanya ikut. 3, 2, 1, tepuk semangat. Ha. Yeay. Baik anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah terlaksana. Kalian sudah memahami tentang dampak sampah plastik bagi lingkungan. Kalian juga sudah belajar tentang sampah mikroplastik ya. Sama terakhir kalian belajar membuat menggunakan aplikasi MindMaster dengan materi contoh-contoh pada 3R. Apa tadi 3R? Iya, very good. Nah, kira-kira kalian senang nggak pembelajaran hari ini? Senang. Raffi, kenapa kok senang, Vi?
kita bisa belajar dan mengurangi sampah. Oke, kita bisa belajar mengurangi sampah ya. Kira-kira ada nggak hal yang menurut kalian itu susah di sini? Tidak, mudah semuanya ya. Karena kalian untuk generasi yang dekat dengan teknologi sehingga akan senang dengan teknologi. Ya. Jangan lupa pada minggu depan kita akan belajar tentang lingkungan yang rusak. Ya, kita belajar di topik yang C di bab yang ke-8. Jangan lupa belajar di rumah, perbanyak literasi, membaca, menggali informasi terkait pengetahuan-pengetahuan yang baru sehingga kalian banyak pengetahuan. Siap anak-anak? Siap. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa ditandai dengan pembacaan suratul Fatihah. Ada yang mau memimpin ke depan? Afdan? Oke. Thank you Afdan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Thank you Mas Afdan. Alhamdulillah pembelajaran hari ini lancar, tidak ada kendala suatu apapun. Dari Memirfa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.